Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Selamat malam. Oke, jadi malam ini kita akan diskusikan tentang satu topik berita. Nah, di topik berita ini mungkin teman-teman sudah tonton semua ya. Jadi ada satu berita, ini temanya tentang stunting. Nah, dari berita ini nanti kita akan diskusikan tentang kaitannya dengan penerapan nilai-nilai aneka. Jadi nanti saya harapkan teman-teman bisa memaparkan pendapatnya, kemudian data dan informasi yang mungkin membantu terkait informasi tentang stunting yang ada kaitannya dengan penerapan nilai aneka ini ya. Jadi peraturannya nanti saya akan persilakan sesuai dengan nomor daftar hadirnya. Kemudian nanti mungkin di akhir kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemudian kalau ada di antara teman-teman yang mungkin mau menanggapi pendapat dari teman-teman yang lain, silakan raise hand. Nanti saya kasih kesempatan untuk memaparkan pendapatnya ya. Bisa dipahami teman-teman? Siap, bisa Mbak? Bisa, bisa Mbak. Baik, jadi saya mulai dulu. Pertama tentang beritanya ya. Jadi kita lihat di sini ada satu berita tentang stunting temanya nih. Nah, secara umum isi dari berita tersebut itu adalah yang pertama disebutkan di situ bahwa 7 dari 20 juta anak yang lahir dalam 4 tahun ke depan ini berpotensi. Jadi ada potensi atau berisiko mengalami stunting. Kemudian tugas BKKBN di sini adalah bagaimana caranya supaya angka 7 juta anak ini atau 27% dari 20 juta anak turun menjadi 3,4 juta setiap tahun. Kemudian selama kurun waktu 4 tahun itu, maaf. Nah, setiap tahunnya juga kalau bisa tidak boleh ada stunting baru nih, sebanyak 680.000. Itu isi beritanya ya. Yang ketiga adalah penurunan stunting dalam 5 tahun terakhir masih sekitar 1,6% per tahun. Ini masih rendah. Menurut Presiden Pak Joko Widodo memiliki target penurunan angka stunting kalau bisa hingga tahun 2024 mendatang ini turun sampai 14%. Kira-kira isi beritanya seperti itu. Nah, mungkin saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menanggapi. Silahkan untuk menanggapi berita tersebut mungkin dari salah satu penerapan aneka atau kelima-limanya ya. Saya persilakan pertama mungkin kepada Mas Lutfi, silakan untuk memaparkan pendapat opininya tentang berita tersebut. Kepada Mas Lutfi saya persilakan. Ya, assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Sini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas, salah satu dari item dari aneka. Jadi akuntabilitas itu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai untuk setiap individu, kelompok, institusi untuk memenuhi tanggung jawab untuk amanahnya. Terus berkaitan dengan stunting, angka stunting di Maluku sendiri, kebetulan saya berasal dari BKKBN Provinsi Maluku, jadi saya paparkan sedikit tentang Maluku, Provinsi Maluku. Angka stunting di Maluku itu dianggap masih tinggi. Pemerintah Maluku terus berupaya untuk menurunkan presentasi stunting ini. Jadi setidaknya ada 5 kabupaten di Maluku itu dianggap memiliki prevalensi stunting itu yang cukup tinggi. Di antaranya Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Maluku Tenggara, Maluku Barat, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Aru. Kebetulan Kepulauan Aru itu daerah penempatan saya. Terus akuntabilitas kita sebagai penyuluh KB dalam penurunan stunting itu mungkin saya sudah beberapa menyimpulkan, yaitu KIE kepada yang pertama itu KIE kepada sasaran program penurunan stunting seperti ibu hamil, orang tua yang memiliki balita dan remaja. Ya, berikutnya advokasi kepada pemangku kebijakan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan program penanganan stunting di lapangan. Terus yang selanjutnya pengembangan media KIE terkait pencegahan stunting yang bisa menjangkau seluruh sasaran program.
di dalam penanganan stunting ini BKKBN Provinsi Maluku itu mempunyai langkah-langkah penanganan stunting. Yang pertama itu sinergi OPD terkait stunting seperti Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan untuk memaksimalkan penanganan stunting. Yang kedua yaitu masyarakat melalui tim penggerak PKK se-Provinsi Maluku dalam melaksanakan intervensi stunting melalui posyandu untuk penguatan 1000 hari pertama kehidupan. Yang ketiga, penguatan terhadap institusi masyarakat pedesaan dalam melakukan sosialisasi bahaya stunting bagi masyarakat. Yang keempat, penguatan program UPPKA dalam membangun ketahanan keluarga. Kelima, penguatan program genre dalam perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Adapun tantangan stunting itu, kalau di Provinsi Maluku sendiri, yaitu tingginya angka pernikahan dini. Berikutnya, kurangnya pemahaman masyarakat terkait stunting dan upaya pencegahan. Yang berikutnya, kurangnya partisipasi ibu atau keluarga yang memiliki balita dalam kegiatan posyandu. Yang berikutnya lagi, jumlah tenaga penyuluh KB tidak sebanding dengan wilayah atau desa termasuk lokus stunting di Provinsi Maluku. Jadi, solusi yang untuk penanganan stunting itu, jika kami rangkum, yaitu pertama, harus optimalisasi IMP dalam peningkatan kesadaran masyarakat. Kedua, optimalisasi genre dalam peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi bagi remaja. Yang ketiga, edukasi melalui pendewasaan usia perkawinan. Yang keempat, pemahaman gizi pada ibu hamil dan remaja. Kelima, penambahan jumlah tenaga penyuluh KB, karena penyuluh KB ini jumlahnya tidak merata atau sangat kurang. Yang berikutnya, penurunan angka kemiskinan di Provinsi Maluku. Ya, jadi itu pendapat saya tentang stunting menurut akuntabilitas seorang ASN. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Lutfi. Ini ada beberapa poin penting yang saya perhatikan dari informasi Mas Lutfi ini. Mas Lutfi lebih banyak membahas tentang kondisi di Maluku ya terkait dengan stunting, termasuk tadi dipaparkan tentang beberapa risiko sampai kondisi atau kasus stunting ini bisa jadi tinggi, termasuk informasi tentang gizinya masih kurang, jumlah penyuluh KB-nya juga masih kurang, kemudian IEP-nya tadi dan seterusnya. Mungkin nanti kita akan diskusikan bagi teman-teman yang mungkin mau memberikan tanggapan tentang jawaban Mas Lutfi, mungkin ada yang mau menanggapi. Oke, Mbak Vivi, raise hand, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Nitya. Izin bertanya kepada Mas Lutfi terkait tadi pembentukan kit untuk promosi pencegahan stunting itu seperti apa ya, Mas, kalau untuk di Maluku itu sendiri? Terima kasih. Oke, baik, mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Lutfi, silakan. Iya, jadi di sini kan kita menerapkan nilai-nilai akuntabilitas sesuai dengan temanya, nilai-nilai akuntabilitas dari seorang penyuluh. Jadi angka stunting itu di Maluku memang sangat tinggi, terutama di kabupaten penempatan saya. Terus saya baru berada di sana sekitar 3 bulan. Penempatan, keliling-keliling pulau, memang sangat tinggi, beberapa angka kemiskinan itu tinggi. Jadi kita bekerja sama dengan lintas sektor. Untuk penjelasan pertanyaannya tadi tentang kit itu, sampai saat ini saya belum melihat kit stunting di OPD karena kami baru. Jadi kalau untuk geografis daerah, menurut saya itu lebih ekstrim lah karena kepulauan. Jadi kalau untuk pertanyaan Mbak tadi, itu kit stuntingnya kami, jujur saya belum pernah melihatnya karena mungkin keterbatasan atau bagaimana. Iya, mungkin itu. Oke, Terima baik. kasih, Mas. Oke, sudah terjawab ya Mbak Vivi ya. Jadi kalau untuk kit stunting mungkin masih ini ya, kalau Mas Vivi belum temukan langsung ini yang kit yang khusus untuk stunting seperti apa. Lanjut lagi mungkin pemaparan dari siapa ya, Mas Angga nih. Mas Angga mungkin bisa bahas stunting ini kaitannya dengan nilai Anika, mungkin dari satu nilai atau semuanya, silakan Mas Angga.
Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan coba berikan pendapat terkait kaitan kasus stunting di Indonesia dengan nilai aneka. Saya ingin hanya mewakilkan satu nilai saja berkaitan dengan nasionalisme. Jadi kasus stunting di Indonesia itu diprediksi BKKBN 7 juta di tahun 2024. Ini merupakan target yang bukan prediksi yang sesuai dengan kondisi saat ini, karena angka stunting masih tinggi di kisaran angka 26%. Nah, sehingga ini harus menjadi perhatian baik dari BKKBN sendiri ataupun dari semua lintas sektor. Nah, di sini kaitannya dengan nasionalisme, bagaimana ASN itu harus memiliki kinerja yang sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Salah satunya dengan menanamkan nilai Pancasila. Nah, butir yang terkandung dari Pancasila itu ada yang disebut itu gotong royong, kerja keras. Nah, ASN harus menjadi contoh di situ. Bagaimana ASN menjadi aktor utama di masyarakat, jadi memberikan contoh untuk saling membantu terkait kalau stunting gizi pada ibu hamil, kepada bayi 0 sampai 2 tahun. Nah, ini merupakan kerjasama yang dibutuhkan untuk pencegahan stunting. Nah, selain itu juga di lapangan sebagai penyuluh KB ini harus ekstra dalam artian harus memberikan edukasi kepada ibu hamil. Jadi kalau dikaitkan dengan nasionalisme itu bekerja keras bagaimana seorang penyuluh KB bekerja keras di lapangan mengedukasi ibu hamil atau mengedukasi remaja tentang gizi, pemenuhan gizi, lalu bagaimana untuk menikah di usia yang ideal. Nah, itu harus diperhatikan dan itu tugas seorang penyuluh di lapangan. Jadi kesimpulannya kalau nasionalisme itu lebih kepada kinerja seorang penyuluh di lapangan. Jadi bagaimana dia bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, bertanggung jawab dalam ikut menurunkan angka stunting. Nah, itu juga jadi fokus di lapangan. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Angga. Kalau Mas Angga di sini fokusnya ke nilai nasionalisme ya. Jadi Mas Angga tuh menghubungkan nasionalisme dengan tugas Mas Angga sebagai PKB. Jadi saya tangkap beberapa poin yang paling penting kayaknya dijelaskan sama Mas Angga adalah PKB itu, terutama karena Mas Angga PKB, tugas utamanya adalah bekerja keras ya. Jadi di sini poinnya penerapan nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah bekerja keras, kemudian mengedukasi masyarakat tentang informasi tentang gizi umil, kemudian informasi tentang stunting itu sendiri, apa yang perlu dicegah dan seterusnya, kemudian gotong royong, karena ASN katanya adalah aktor utama di masyarakat. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut saja ya. Kita lanjut ke Mbak Dini. Mungkin Mbak Dini mau bahas tentang nilai aneka yang lain. Silakan Mbak Dini. Ya, terima kasih Mbak Dini. Saya akan bahas keterkaitan stunting dengan etika publik. Jadi permasalahan stunting sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang berat bagi pemerintah. Harus segera diatasi dengan baik agar generasi masa depan Indonesia bisa menjadi generasi yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas. Nah, etika publik ini sendiri sangat diperlukan dalam percepatan penurunan stunting, karena dalam etika publik terdapat refleksi kritis tentang standar norma yang menentukan baik atau buruk perilaku seseorang dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, pelayan publik dituntut memiliki karakter
karakter moral publik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan ketulusan melayani agar informasi mengenai program stunting atau 1000 HPK dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat yang diharapkan akan berdampak pada percepatan penurunan stunting. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Dini. Kalau Mbak Dini sendiri ini membahas tentang etika publik ya. Jadi kalau di Mbak Dini tadi yang saya tangkap ini informasinya adalah kalau kita sebagai ASN, pegawai negeri sipil khususnya selaku pelayan publik itu tuntutannya adalah kita harus memiliki kejujuran ya, tanggung jawab, kemudian tulus melayani agar informasi terkait dengan program stunting, kemudian tadi program 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kelahiran itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin kita lanjut lagi yang keempat, siapa ya? Mbak Vivi. Oke. Mbak Vivi mungkin akan bahas nilai lain dari Aneka kaitannya dengan stunting. Kepada Mbak Vivi saya persilakan. Nah, terkait nilai keempat dari Aneka, yaitu tentang komitmen mutu. Jadi, teman-teman mungkin sudah sama-sama tahu sebagai calon ASN BKKBN bahwa BKKBN sejak tahun lalu terpilih sebagai ketua Komite Percepatan penyelesaian stunting di Indonesia gitu. Nah, dalam rangka menjalankan program-program dari upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia, BKKBN telah melakukan banyak cara. Salah satunya dengan berhubung juga percepatan penurunan stunting ini bertemu dengan kasus COVID gitu ya. Jadi tidak banyak hal yang bisa dilakukan secara fisik oleh BKKBN, tapi BKKBN terus berkomitmen untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan melalui berbagai jenis webinar yang dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan berbagai instansi-instansi lain untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya baik dari kalangan remaja, ibu-ibu, bahkan sampai level terbawah dari masyarakat kalangan yang tidak harus tahu sosial media seperti itu. Jadi dilakukan juga sosialisasi secara langsung tentunya melalui PKB atau PLKB di tingkat kecamatan bahkan di tingkat desa seperti itu, kerjasama dengan bidan-bidan desa. Nah, dan juga dalam rangka upaya penurunan stunting adanya PKB di tiap kecamatan, PKB diminta untuk mendorong bagaimana caranya agar desa-desa stunting ini dapat tertangani secara serius. Contohnya dengan adanya lokus ProPN atau lokasi khusus ProPN dengan dana yang cukup, dengan kucuran dana yang jelas, ada anggarannya gitu dari pemerintah pusat, maka diharapkan desa-desa ini dapat benar-benar terjaga gitu, dalam artian benar-benar benar-benar diprioritaskan seperti itu untuk diturunkan tingkat stuntingnya, karena memang kebanyakan permasalahan terjadi memang ada kader-kader yang bersemangat untuk membantu percepatan penurunan stunting, tapi jika tidak ada dananya maka sama saja kader juga tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Nah, komitmen mutu yang dimaksudkan dalam Aneka ini adalah bentuk penjabaran dari bagaimana komitmen BKKBN untuk menurunkan tingkat stunting dengan berbagai intervensi penyuluhan, intervensi berupa penyuluhan materi, dana, support, dan lain-lain seperti itu teman-teman tentunya. Dan juga diharapkan dengan optimalisasi kerjasama, optimalisasi dan integrasi kerjasama antara pihak puskesmas, pihak PKB selaku perwakilan dari BKKBN, dan tentunya pihak desa selaku unit terkecil yang menangani keluarga-keluarga stunting, tentunya dapat diharapkan percepatan penurunan stunting di Indonesia dapat terwujud. Jadi dapat saya simpulkan terkait nilai komitmen mutu dalam kasus penurunan stunting ini adalah dengan telah banyak bentuk komitmen yang disampaikan oleh BKKBN dalam penurunannya. Komitmen yang dilakukan oleh BKKBN didukung lebih banyak lagi pihak agar harapan dan cita-cita kita tersebut dapat terwujud. Terima kasih Mbak Yunit ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Vivi. Sangat sangat lengkap ya penjabarannya tentang komitmen mutu nih. Tadi Mbak Vivi saya underline beberapa informasi termasuk tadi dijelaskan bahwa komitmen dari BKKBN ini perlu dioptimalkan dalam bentuk implementasi sosialisasi ya kepada PKB baik itu di tingkat kecamatan, kemudian kepada tingkat desa, kemudian tadi kita fokus ke lokus PPN gitu ya. Terus jadi intinya ada integrasi dari desa dan kecamatan nih melalui puskesmas nanti sebagai representasi dari BKKBN. Kemudian ada tadi perbaikan manajemen karena mungkin terkait dengan mutu penting juga tentang perbaikan manajemen home visit-nya ya. Teman-teman mungkin ada yang mau komentar tentang pendapat dari Mbak Vivi? Kalau tidak ada mungkin Mbak Dini, silakan Mbak Dini. Mbak Dini Resen, silakan. Iya, jadi saya mau tanya, bagaimana sih penanganan stunting di lokus stunting ya? Apakah beda penanganannya dengan di lokasi yang bukan khusus stunting gitu? Terima kasih. Silakan Mbak Vivi. Mohon izin menjawab, kalau untuk kasus di Kalimantan Barat gitu ya. Jadi kan kalau untuk lokus stunting itu kan telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi, BKKBN provinsi yang disampaikan ke BKKBN pusat. Dan ketika suatu desa ditetapkan sebagai lokus stunting, maka fokus dana ProPN-nya akan ke desa tersebut dan desa lain tidak mendapatkan alokasi dana untuk percepatan penurunan stunting. Jadi perbedaannya adalah ketika desa lain mungkin bisa jadi ada anak yang stunting tapi perlakuannya tidak akan benar-benar diprioritaskan seperti yang ada di lokus stunting. Dan juga kecenderungannya memang kalau untuk di Kalbar sendiri yang menurut sepengalaman saya karena saya juga dari PKB Kalbar, suatu desa ditetapkan sebagai desa lokus stunting karena memang ada anak stunting di situ gitu. Dan desa lain tidak ditetapkan sebagai lokus stunting karena memang tidak ditemukan adanya anak-anak yang stunting. Jadi bisa dibilang tidak ada diskriminasi antar desa, tapi memang ketika suatu desa ditetapkan sebagai lokus stunting, maka memang percepatan penurunan stunting hanya berfokus di desa tersebut gitu. Jadi insya Allah tidak ada diskriminasi terkait stunting dan tidak stunting. Tapi di tiap desa tetap ada gugus anti stunting seperti itu. Tapi bahasanya bukan gugus anti stunting ya, tapi gugus penurunan stunting gitu. Meskipun bahkan desa tersebut tidak ada anak yang stunting, tapi lebih ke seperti untuk berjaga-jaga jangan sampai anak-anak kita ada yang stunting. Karena untuk di Kecamatan Jawai, daerah penempatan saya sendiri, semua desa punya gugus percepatan penurunan stunting. Meskipun tidak di semua desa ada anak yang stunting seperti itu. Semoga menjawab ya, Mbak Dini. Oke. Gimana Mbak Dini bisa menjawab ya pertanyaannya? Jadi tergantung jumlah kasusnya mungkin ya Mbak Vivi ya. Kalau di satu wilayah jumlah kasusnya tinggi itu bisa jadi besar kemungkinan jadi lokus stunting ya, penanganan stunting ya Mbak Vivi ya. Oke, baik. Mungkin tadi di antara teman-teman belum ada yang memaparkan tentang kaitannya dengan anti korupsi barangkali ya. Ini mungkin kalau saya sendiri, kalau kita membahasakan stunting dan anti korupsi ini mungkin kaitannya mungkin agak jauh. Jadi saya mungkin hanya akan membahas tentang nilai-nilai dasar anti korupsi, tetapi yang mungkin juga dibutuhkan dalam penanganan stunting nih. Jadi kalau teman-teman baca tentang anti korupsi ada 9 nilai dasar penting yang harus kita implementasikan selaku PNS. Di antaranya adalah nilai kejujuran, kemudian kepedulian, kemudian kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, 9 prinsip ini bisa diimplementasikan dalam bentuk nih, mungkin ini penjabaran juga dari jawaban teman-teman yang lain ya, karena tadi saya mendapatkan satu jawaban juga dari Mas Lutfi, ini sama juga dengan nilai-nilai dasar anti korupsi ini adalah pemahaman tentang KIE nih. Kalau di prinsip nilai kerja keras, KIE ini sudah harus sebenarnya ditanamkan di tingkat remaja. Jadi jangan cuma karena si pasangan atau pasutri ini sebelum nikah kita baru kasih informasi tentang stunting misalkan. Jadi
mungkin pengoptimalisasian peak remaja ya. Di situ kita bisa informasikan tentang gizi ibu hamil, kemudian jadi suami siaga seperti apa, kemudian tes sebelum nikah itu sepenting apa, karena ini ada kaitannya dengan kondisi stunting. Sama juga dengan tadi yang Mas Lutfi sampaikan tentang pernikahan dini. Jadi pernikahan dini juga di Kalimantan Selatan ini salah satu provinsi 3 terbesar ya di Indonesia yang angka pernikahan dininya itu tinggi, dan ini menjadi risiko juga bagi negara kita dalam memberikan sumbangsi untuk angka peningkatan stunting nih di 4 tahun mendatang. Jadi yang paling penting juga informasinya bukan cuma gizi, tetapi informasi tentang pernikahan. Harusnya umur-umur yang optimal, yang cocok, yang baik untuk menikah itu seperti apa. 21 tahun perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Kemudian kepedulian masyarakat tentang kebutuhan gizi sejak hamil, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi karena kita kan sering dengar ya kalau stunting itu lebih banyak kaitannya dengan gizi, padahal intervensinya bukan cuma gizi spesifik, tetapi ada namanya intervensi apa lagi ya namanya gizi sensitif. Nah, kalau gizi sensitif ini kita kaitkan juga dengan lingkungan, karena kondisi air yang tidak bersih juga mempengaruhi kondisi stunting. Kemudian terkait dengan gaya hidup ya, jadi kita optimalkan panganan lokal di tiap-tiap daerah. Di Kalsel misalkan buah apa nih yang paling buah yang khas dari Kalimantan Selatan apa, nah itu. Jadi nggak usah dipaksain, misalkan harus apel nih yang mahal-mahal. Kemudian untuk ibu hamil harus melaksanakan program pemeriksaan antenatal, ini dari nilai keberanian ya. Karena ini kalau dari segi budaya kita sering lihat nih, banyak sekali ibu-ibu yang tidak berani untuk memeriksakan kehamilannya. Gitu. Entah karena budaya atau lain sebagainya, jadi agak berat untuk melakukan pemeriksaan antenatal. Mungkin juga karena anggaran dan seterusnya. Apalagi ya kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Jadi implementasi nilai-nilai ini penting. Nah kemudian baik, mungkin saya langsung open discuss aja, teman-teman mungkin yang masih mau bertanya atau yang mau menambahkan informasinya silahkan. Ini durasinya udah berapa menit ya? Kurang lebih hampir 25 menit ya. Masih ada waktu, silakan nih teman-teman. Ada yang mau menambahkan, Mas Angga mungkin? Mau 30 menit, Mbak. Berapa? Sudah mau 30 menit. Oke. Baik, ini waktunya sisa 1 menit. Saya kira saya cukupkan, teman-teman. Terima kasih banyak untuk malam ini. Semoga kita menjadi salah satu ASN yang baik dalam penanganan stunting di masa-masa mendatang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih, Mbak. Iya, Wabarakatuh. sama-sama.